dan 6 orang lainnya luka-luka akibat tertimpa bangunan hingga tertimbun tanah. Galakan kesedihan bagi para korban. Pemirsa, telah terjadinya tanah longsor yang ada di Desa Hauwanggong, Kabupaten Humbang Hasundutan, Provinsi Sumatera Utara. Tanah longsor ini terjadi tepat pada hari Selasa 21 November 2023, tepat pada jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Eliezer Beramita Digan sebagai moderator bersama rekan saya. Saya Ryan. Saya Richard. Saya Abian. Saya Aurel. Dan saya Santia. Kami, kelompok 2 mata kuliah Lingkungan Hidup Sumatera 2024, melaporkan. Tanah longsor yang terjadi di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara ini memakan korban sebanyak 2 orang dan 6 lainnya luka-luka akibat tertimbun bangunan serta tanah. Hal ini bukan kali pertama Sumatera Utara mengalami kelongsoran tanah. Menurut BPBD Sumatera Utara, pada tahun 2023 terjadi 151 bencana tanah longsor. Lantas, sebenarnya apa sebab dari semua ini? Tanah longsor adalah suatu perpindahan tanah. Material pembentukan lereng berupa batuan, bahan rombakan, atau material campuran tersebut bergerak ke bawah atau keluar lereng. Tanah longsor dapat disebabkan oleh curah hujan tinggi, struktur tanah yang labil, dan perubahan kondisi tanah seperti pengendapan material gunung api pada lereng yang relatif terjal. Uraian masalah. Di penguraian masalah ini terdapat beberapa faktor penyebab dari tanah longsor. Pada faktor men di poin M1, pengundulan lahan di daerah lereng. Hal ini disebabkan untuk memuaskan kebutuhan manusia karena kurangnya edukasi masyarakat tentang seberapa pentingnya pohon. Pembukaan lahan pertanian karena masyarakat hanya mementingkan kepentingan pribadi mereka sendiri, serta kurangnya tempat tinggal yang dikarenakan overpopulasi di daerah sekitar lereng gunung. Pada faktor selanjutnya yaitu metode yang berada di poin M2, faktor alam, curah hujan tinggi yang terjadi ketika masuk musim penghujan dan menurunkan sedimen. Curah lereng karena penebangan sehingga lahan gundul dan keringnya tanah ketika masuk musim kemarau yang berkepanjangan. Pada poin M3 material yang dimaksud material adalah material dari tanah banyak mengandung batuan sehingga batuan lunak ketika terkena air hujan dan menyebabkan tanah tidak bisa mempertahankan strukturnya. Selanjutnya di poin M4 ada faktor market. Faktor market terjadi karena pola atau kebiasaan kehidupan masyarakat yang membuka lahan pertanian yang disebabkan oleh permintaan produksi yang tinggi. Dan faktor terakhir ada faktor money di poin M5. Adanya keterbatasan ekonomi menyebabkan terjadinya penebangan hutan untuk membuka lahan pertanian karena adanya peluang bisnis atau lowongan pekerjaan dari kegiatan yang mereka lakukan tersebut. Selanjutnya ada faktor time. Pada faktor ini terdapat penyebab yaitu waktu karena semakin lama akan terjadi pengikisan dan pelunakan oleh curah hujan. Penyebab selanjutnya yaitu sibuknya masyarakat sehingga tidak ada waktu untuk melakukan reboisasi dalam penanaman hutan kembali. Kemudian ada faktor teknologi. Penyebabnya belum adanya terobosan penanggulangan dan belum adanya peringatan dini tanah longsor karena tempatnya yang relatif jauh dari pusat pemerintahan. Yang terakhir ada faktor information. Penyebabnya adalah kurangnya edukasi tentang bagaimana cara mengenali tanda-tanda, penyebab, dan upaya pencegahan longsor karena kurangnya pendidikan dan lokasi yang jauh dari pusat pemerintahan. Dari data yang kami amati, menurut beberapa sumber tanah longsor yang terjadi di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, terjadi akibat beberapa hal, yakni ketidaksadaran masyarakat akan alam, keserakahan, adanya faktor alam, kurang informasi, dan kesadaran daerah yang jauh dari pusat pemerintah, di mana diagram PM menunjukkan persentase terbesar penyebab tanah longsor adalah karena adanya faktor alam, karena yang awalnya faktor kekeringan berkepanjangan membuat tanah menjadi sangat kering dan sedimen menjadi rapuh, yang saat pada musim hujan dapat menyebabkan melapuknya bebatuan, sehingga tanah menjadi mudah hancur dan akhirnya longsor. Persentase terbesar kedua dikarenakan ketidaksadaran masyarakat dan ketidakpeduliannya masyarakat yang membuat lahan untuk pertanian dan kepentingan pribadi. Persentase ketiga yaitu keserakahan masyarakat yang bertujuan untuk memuaskan kebutuhan pribadi. Persentase terbesar keempat yakni dikarenakan kurang terjangkaunya pemerintahan sehingga belum adanya terobosan penanggulangan dan belum adanya teknologi peringatan dini tanah longsor dari pemerintah.
Dan penyebab terakhir yaitu karena kurangnya terpublikasi informasi, sehingga masyarakat kurang edukasi dan bagaimana mengenali tanda-tanda, penyebab, dan upaya pencegahan. Berikut ini adalah diagram fishbone yang kami buat. Sekian laporan dari kami, sampai jumpa pemirsa.